Hello, today we are going to learn about procedure text. Do you know about it? There are many activities in here. Look at the pictures. In here, we can see he used a computer, and then he used a phone, and then he cooked omelette, and then he cooked a fish, and then he make a soup. Nah, di sini semua adalah contoh kegiatan kita yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Tentunya untuk kita menggunakan komputer, how to use a computer, bagaimana kita menggunakan komputer, tentunya kita memerlukan langkah-langkah yang berurutan. And then, how to cook a fish, bagaimana kita memasak ikan, tentunya kita juga memerlukan bahan-bahan dan juga langkah-langkah. Nah, tanpa kalian sadari, kalian sudah mempelajari apa itu procedure text. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas. Yang pertama adalah what is procedure text. And then the second, what is the social function of procedure text. And the third, what are the generic structure of procedure text. And the fourth, what are the language features of procedure text. What is the procedure text? Procedure text is a kind of text that shows how to make something or how to do something through a sequence of action or step. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan bagaimana membuat sesuatu atau bagaimana kita melakukan sesuatu dengan tindakan dan langkah-langkah secara berurutan. And then the second, what is the social function of procedure text? Apa fungsi sosial dari teks prosedur? To inform the reader or listener how to make or to do something through a sequence of action or step. Untuk menginformasikan pembaca dan pendengar bagaimana cara membuat atau bagaimana kita melakukan sesuatu dengan tahapan-tahapan yang berurutan. And then the third, the generic structure of procedure text. There are three generic structure of procedure text. The first is goal, the second is material, and the third is step. Goal provide information about the intent and purpose of the procedure and predict a conclusion. And the second, material or ingredients, contain a list of materials or materials needed to carry out a procedure or step. And then steps list the order of instruction, activities to reach the destination in the correct sequence of steps. Jadi, struktur teks dari prosedur ada tiga. Yang pertama, goal. Goal di sini adalah maksud dan tujuan dari teks tersebut. Misalkan, how to make omelette, bagaimana cara kita membuat omelette? Tentunya kita memerlukan materials or ingredients. Ingredients di sini merupakan daftar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat omelette tadi. Misalkan kita memerlukan eggs, telur, and then salt, garam. And then next, step. Step ini adalah langkah-langkah pembuatan dari omelette tadi. Misalkan di sini kita menuangkan garam, pour the salt in bowl. Menuangkan garam di dalam bowl, kemudian mengaduk, stir telur, kemudian mengaduk telur. Nah, itu adalah generic structure dari procedure text. And then the last,
The language feature of procedure text. Struktur unsur kebahasaan dari teks procedure. Yang pertama terdapat conjunction temporal. Contohnya first, second, then, after that, before, after while. Nah, ada kata penghubung yang menunjukkan urutan seperti pertama, kedua, kemudian, setelah itu, sebelum, selanjutnya. Yang kedua, bentuk perintah atau imperative sentence. Contohnya, blend, stir, put, pour. And then menggunakan simple present tense. Kemudian menggunakan adverbial untuk menyatakan waktu. Contohnya, for 10 minutes. And then menggunakan action verb. Contohnya, wash the apple. Cuci apel itu. Nah, ini merupakan unsur kebahasaan dari procedure text. Kemudian kita beralih ke contoh. Ada 3 contoh di sini. How to make juhu umbut rotan merupakan contoh procedure text berbentuk resipi atau resep makanan. How to make a cup of enggang kapi merupakan contoh procedure text berbentuk resep itu, resep makanan juga, yaitu minuman. And then how to use disposable camera merupakan contoh procedure text manual. Manual merupakan procedure text yang merupakan instruksi untuk menggunakan sesuatu. Misalkan di sini bagaimana cara kita menggunakan kamera, atau bisa juga manual itu bagaimana cara kita menggunakan HP, how to use handphone, mobile handphone, gitu ya. Now let's see the example of procedure text in recipe, how to make juhu umbut rotan. We can see the goal in here. What is the goal? Our language feature in here. Nah, coba kalian identifikasi kira-kira mana yang goalnya, mana yang language feature-nya, mana yang ingredients and steps-nya. You can see first, second, third, fourth, after that, then finally. There are conjunction temporal, kata penghubungnya tadi ya, yang menunjukkan urutan. Ada first, second, third, fourth, after that, then finally. Kemudian the language feature-nya, unsur kebahasaannya. Ada was, ada at, ada for. Itu merupakan unsur kebahasaan. Action verb. And then was the rattan red merupakan unsur kebahasaan action verb. If you use was, at, for, itu merupakan unsur kebahasaan imperative sentence atau kalimat perintah. Cuci, tambahkan, tuangkan. Nah, kalau action verbnya was the rattan red, cuci umbut rotan tersebut, kemudian potong menjadi kecil-kecil, itu merupakan action verbnya. Nah, selain the language feature, we can see the goal in here. Which one the goal? The goal is how to make juhu umbut rotan. Goalnya di sini adalah bagaimana cara membuat juhu umbut rotan. Kemudian ingredients. Ingredients adalah bahan-bahannya. Misalkan di sini 1 kg of umbut rotan, 1 kilo umbut rotan. Kemudian step ini adalah langkahnya. Ada first, the thorn on the rattan stick are removed. Duri-duri di rotan
buang terlebih dahulu yang pertama. Kemudian yang kedua, cuci rotan dan potong menjadi potongan kecil-kecil. Nah, itu merupakan langkah-langkahnya. So, I think enough. Thank you for your attention. Bye-bye. See you next time.